yang bertanya masalah tato ya, bulan lalu. Bagaimana hukumnya orang bertato, terus wudunya, sholatnya? Kemarin sudah dijawab dan kita udah bilang nanti bulan depan akan diterangkan bagaimana hukum menghilangkannya dan bagaimana bentuk tato di dalam Islam. Di dalam kitab Bushrul Karim, kalau Tab'ah Darul Minhaj halaman 255. Ya, halaman 255 kalau yang cetakannya begini. Di sini disebutkan wa tajibu izalatul washmi, dan wajib hukumnya menghilangkan tato. Ya. Mengapa wajib? Lihamlihi najasatan ta'adda bihamliha. Karena dia membawa-bawa najis. Kan darah itu najis. Ya, darah kita ini najis. Yang sengaja kita ngebawa-bawanya, makanya wajib dihilangin tato. Tapi tato zaman dulu beda dengan tato yang sekarang ya. Tato zaman dulu itu di sini disebutin nanti. Idh huwa gharzul ibrah ila ayyudmiya. Karena yang namanya wasyam, nato itu ditato adalah menancapkan jarum ila ayyud sampai keluar darah. Darahnya keluar, summa yudarru alaihi nilah, kemudian ditaruhin pewarna atau tinta atau warna tato itu. Jadi zaman dulu bikin tato itu ditusuk keluar darahnya. Kalau sekarang kan bisa di dalam tuh ya, gambarnya itu di kulit yang tipis di dalamnya. Kalau dulu emang di luar, darahnya keluar kering nyampur sama itu pewarna. Ataupun ditaruhin kuhl atau nahwi ma umpamanya. Itu namanya wasyam. Jadi wasyam itu gharzul ibrah, menancapkan atau menusuk-nusukin jarum di kulit sampai keluar darah. Kemudian ditaruhin tinta atau sebagainya. Fa in imtana'a. Nah, wajib tuh hukumnya ngilangin. Pokoknya diapain biar hilang. Kalau sekarang pakai laser ya. Ini tato zaman dulu. Kalau sekarang canggih tatonya. Fa in imtana'a ajbarul hakim wujuban. Kalau dia enggak mau ngilangin, maka hakim pemerintah wajib ngilangin tato, dihilangin tatonya. Ya, seperti karadil bagsuh, sama hukumnya seperti ngembaliin barang gosoban. Tahu gosok, sendal teman kita pakai. Ya, kita pulang dari masjid ada sendal teman, kita gosok. Gosok itu pakai tanpa izin, itu namanya gosok. Ada sajadah teman kita, ya, lagi nyantol aja di situ tuh, kita pakai tanpa izin, itu namanya gosok. Ada sarung nggak diizinin main pakai aja, itu namanya gosok. Ada peci orang kita pakai, itu namanya gosok. Ada motor kita taikin aja, itu namanya gosok. Naikin motor tanpa izin, kan motor di parkiran kita dudukin tuh, itu dosa itu, namanya ngegosok. Kalau nggak diizin, kalau diizinin ya nggak apa-apa. Ada spion motor, kita main ngaca-ngaca aja, itu namanya gosok manfaat. Kita main rumah orang, kacanya ya, rumahnya ada cermin, kita gosok, kita main bercermin aja, dosa kalau nggak diizin, begitu. Nah, itu namanya gosok. Kalau tadi gosok manfaat, kalau kita ambil sendal, ambil sarung, bukan ambil, make. Kalau ngambil mah itu mah kalau ngambil diam-diam namanya nyolong. Kalau gosok mah emang istilah uhaqil ghair, zulman, nguasain hak orang lain secara zalim, itu namanya gosok. Sama wajib balikin. Ngilangin tato wajib. Kalau nggak mau hakim yang ngambil. Mana barangnya? Di sini, ambil gitu. Wala tasihhu salatuhu qabla izalatihi. Dan tidak sah salatnya orang yang ada tatonya qabla izalatihi, sebelum menghilangkan itu wasyam. Tatonya tato zaman dulu. Kalau sekarang pakai alat canggih itu, jadi di dalam kulit. Wa yanjusu ma laqahu ma'rutubah. Dan nanti bakal najis, orang darah kering nempel. Wa yanjusu, dan najis ma laqahu, sesuatu yang nempel akan wasyam ma'rutubatin, beserta basah. Kenapa enggak sah salatnya? Karena darah itu najis. Walaupun kering, darah najis ketika ada basahan. Wa inna ma yahrumu wa tajibu izalatu bisyurut.
Hanya saja haram kita buat tato di badan, dan juga wajib menghilangkan dengan catatan, dengan syarat nih, harus ditulis ini. Syarat wajib menghilangkan dan juga haram. 1, an la takuna fihi manfaat. Tidak ada manfaat, syaratnya. Orang kagak ada manfaat, kagak ada apa sih ditato. Ya. Kalau ada manfaatnya, fa in kanat fihi manfaatun. Apa manfaatnya? Zaman dulu ada budak. Budak tuh ditandain dulu mah. Ditandain biar enggak keliru. Ini budaknya fulan mau dijual nih. Ini budak, ini bukan. Kalau enggak ditandain, dia enggak tahu ini ada budaknya. Nah, itu ada manfaat. Kalau ada manfaat enggak apa-apa. Walam yakum ghairuhu maqamahu. Enggak ada lagi cara lain buat nandain selain tato. Maka itu mah boleh, jaza, enggak haram. Berarti kan syaratnya tuh, syaratnya tidak ada manfaat. Yang kedua, ayyakuna man huwa fihi tajibu alaihi shalah. Orang yang ada tatonya itu wajib sholat. Yang kedua nih syaratnya, wajib dihilangin kalau dia wajib sholat. Ya, kalau dia wajib. Kalau dia nggak wajib sholat, seperti orang gila. Orang gila wajib sholat nggak? Ya berarti kalau pengen kita nggak wajib sholat, kita gila dulu. Nggak wajib sholat. Orang gila nggak wajib dihilangin tatonya sampai dia sadar, sampai dia normal kembali, baru dihilangin. Gitu. Biangkan nahu majnun. Ini makin nahu atau anak kecil. Anak kecil wajib nggak? Wajib sholat nggak anak kecil? Yang belum balik, yang belum tamyiz, masih kecil, belum wajib sholat. Nah, andai kata ditato sama ibunya, sini tong, bikinin tato, nggak wajib dihilanginnya karena belum wajib sholat. Nanti kalau dia udah balik, udah wajib dihilangin. Gitu. Yang ketiga syaratnya ayyakuna hayyan. Yang bikin tato ini hidup, wajib dihilangin kalau dia masih hidup. Kalau udah meninggal dia ada tatonya, nggak usah dihilangin. Nggak boleh kita nyakitin mayit. Fala tajibu izalatuhu an mayit. Ini tatonya, mayit ada tatonya, dihilangin, nggak boleh, biarin aja. Nggak boleh dihilangin, nggak boleh diset atau dicakitin, nggak boleh nyakitin mayit. Bagaimana hukum membedah-bedah mayat tuh? Nanti ada lagi hukumnya. Bedah-bedah mayat buat atau otopsi buat praktek dan segala macam. Bagaimana hukumnya? Haram. Walaupun buat praktek, buat haram, nggak boleh nyakitin mayit, nggak boleh sedikit pun, kagak boleh. Walaupun darurat nggak boleh. Ya itu ya hukum yang ini. Mungkin ada qaul yang lain membolehkan karena darurat, karena buat keperluan dokter dan lainnya. Mungkin ada ulama lain mengatakan, tapi yang mu'tamad tidak boleh nyakitin mayit sedikit pun. Gitu. Yang keempat syaratnya ar-rabi, syarat keempat, innama tajibu izalatuhu illam yakhaf mahdzuran. Dia wajib menghilangin tato kalau dia enggak takut ada sesuatu yang ditakutin di dirinya. Sesuatu yang ditakutin yang sehingga kalau dibuang nih tato, digosok atau pakai obat apa pakai penghilang, pakai obat, nanti terluka, lukanya ini bisa menyebabkan boleh tayamum, maka itu tidak ngapa. Jadi syaratnya 4, wajib menghilangin tato. Ya, syaratnya 4 tuh. Pertama, tidak ada manfaat. Kedua, karena dia wajib sholat. Ketiga, hidup. Ya, ketiga orang yang ditato ini hidup. Keempat, jika tidak takut sesuatu yang membahayakan dirinya. Kalau dia takut, maka tidak wajib menghilangkan, gitu. Walaupun sengaja dia bikin tatonya. Kalau nggak sengaja bikin tatonya, masih kecil, bocah kecil ditatoin kan nggak sengaja. Kalau kita sekarang ini sengaja semua, tak ada. Atau orang gila ditatoin, tandain biar nggak keliru nih. Ini orang gila, ini biar kalau lagi selamatan dia nggak nyampur, dia ketahuan nih orang gila. Ini sering bawa besek nih di dapur misalkan, ditatoin biar kelihatan. Nah itu nggak sengaja dia natonya. Andai kata dia sadar, enggak wajib karena dia tidak sengaja. Itu menurut Imam Ramli. Lam tajib izalatuhu mutlaqan 'inda Muhammad Ramli. Wa fi Tuhfah, dan di dalam kitab Tuhfah, yajibu illam yakhaf husula masyaqqah wa illam yutubih tayammum. Kata Imam Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfah, wajib ngilangin tato jika dia tidak takut terjadi sesuatu yang membahayakan. Andai kata dihilangin,
digosok atau dibakar atau diapain, nggak takut dia, nggak apa-apa, atau bisa dikeset, dikerok, nggak apa-apa. Begitu kata Ibn Hajar, walaupun tidak sampai membolehkan tayamum, cuma masyaqqah doang, asalkan tidak takut sesuatu yang membahayakan. Wa haitsu lam tajib izalatuhu yu'fa anhu wa la yanjusu mulaqih. Sekira-kira tidak wajib menghilangkan, berarti lawanan syarat yang tadi tuh, yang 4 lawanannya, atau bikin tatonya kagak sengaja kan kewajib dihilangin, maka yu'fa anhu, dimaaf, nggak apa-apa itu dimaaf, wala yanjusu mulaqih, dan tidak najis. Misalkan wudu kena itu tato, nggak najis airnya, walaupun itu darah. Begitu. Syarat yang kelima nih, wajib dilangin alla yaktasiya bijildin raqiqin. Syaratnya tatonya tidak tertutup dengan kulit luar yang tipis. Kulit nih. Kalau tatonya di dalam kayak zaman sekarang, tatonya di dalam ya? Di luar apa di dalam nih tato yang sekarang? Di dalam kulit ya? Maka itu mah tidak wajib dilangin dan wudunya sah. Andai kata ada preman, tatoan, tobat, nggak apa-apa, terima aja walaupun sebadan. Tato zaman sekarang beda sama tato zaman dulu, ditusuk-tusuk dulu biar darahnya keluar tuh. Kalau sekarang pakai alat ya, canggih, masuk ke dalam langsung. Tuh syarat yang kelima ini nih, begitu. Yang tatoan ada yang tahu, kita kagak tahu. Kita mah bukan tato kali, panoan ya. Kita panoan kita mah. Katanya tato, padahal pano atau bekas luka dari kecil, kena knalpot. Gaya banget ya ditato. Wa illa, kalau seandainya tertutup oleh kulit yang tipis, kulit nih, lam tajib izalatuhu, maka tidak wajib dihilangin, ala man lam yata'adda bih, atas orang yang tidak sengaja bikinnya. Orang yang tidak sengaja tuh masih kecil atau orang gila, ataupun dia bikin emang kagak sadar ya, dipaksa, itu namanya tidak sengaja. Dipaksa sama orang ditato, itu berarti kan tidak sengaja, maka tidak wajib menghilangkan. Begitu. Mengapa itu enggak apa-apa dan tidak wajib dihilangkan? Liman'ihi min mumasatin najasati hinaidin, karena ketika tatonya itu berada di dalam kulit yang tipis, di kulit nih di dalam, maka karena tidak bersentuhan dengan najis itu mah. Ketika kena air wudu, ya di luar air wudu, itu mah warna yang nyampur dengan darah di dalam. Nanti beda ya tato zaman sekarang sama zaman dulu. Walaupun sama, dosa-dosa juga, dilaknat sama Nabi. La'anallahu al-washim wal mustawshim. Allah melaknat orang yang bikin tato dan yang minta ditato. Yang nato dan yang minta ditato dilaknat. Kita dilaknat sama orang mukmin aja ngeri, apalagi dilaknat sama Allah. Apalagi yang ngomong itu Rasulullah SAW, ngeri itu. Itu hukum bikin tato gitu. Dan syarat-syaratnya tuh. Kemarin ditanya bagaimana hukumnya. Tuh hukumnya tuh ya. Masih ada pertanyaan? Tuh, tentang tato? Udah nggak ada, kita lanjut sunnah. Jawabannya udah jelas, syarat-syaratnya, wajib ngilangin kapan, tidak wajibnya kapan, sah enggak wudunya. Jadi kalau ada orang-orang yang bertato tobat, pengen bener, jangan dilarang. Udah biarin sholat. Kagak sah, kata siapa kagak sah? Ngaji dulu di Masjid As-Salam. Gitu, ngaji dulu. Kata siapa kagak sah? Lihat dulu tatonya. Kalau tatonya tato permen tuh, bocah dalam dulu kan yosan tuh, nah baru kagak sah itu. Soalnya ngalang-ngalangin kulit. Tapi kalau tatonya yang sekarang tuh yang ditancap pakai alat terus adanya di dalam warnanya, maka itu mah enggak ngapa-ngapa.